Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivelia Angel dengan NIM 2333248. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas seminar dan analisis tadi saya tentang makna tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Latar belakang tari sajo. Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang tidak terpisahkan dengan sistem budaya lain yang ada dalam masyarakat. Budaya-budaya itu dianut atau berlaku. Kebudayaan itu merupakan warisan yang hanya dimiliki oleh masyarakat penduduknya dengan jalan mempelajarinya. Kesenian khususnya tari tradisional merupakan salah satu cabang kebudayaan yang memiliki corak beraneka ragam di bumi Nusantara ini. Kebudayaan dalam uraian ini diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan mengenai karya seni, akal budi masa lampau. Umumnya, kebudayaan dari Desa Bambang salah satunya tari sajo. Ditarikan pada upacara adat Pak Biswan yang merupakan upacara yang paling tinggi dalam sebuah keluarga adat Map Porondo, atau dua kata mempunyai arti yang berbeda, namun mempunyai kaitan atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Di zaman modern ini, tari sajo sudah dapat ditemukan pada saat penyambutan tamu, acara syukuran, pernikahan, dan berbagai acara perlombaan bagi masyarakat sekitar. Seni tari tersebut berkembang sejak zaman prasejarah, sejarah sampai modern. Gerak sajo mempunyai bentuk ungkapan ekspresi. Rasa tenang dan sedih diungkapkan dengan gerak hentakan kaki, ayunan tangan, mengepel, jeritan-jeritan dari nada rendah sampai melengking, bahkan tanpa sadar dalam menari. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka sebagai salah satu generasi muda penulis, terdorong untuk meneliti sebagai salah satu upaya untuk melestarikan tari tradisional yang ada di Kabupaten Mamasa, yaitu tari tradisional sajo yang ada di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Perkembangan tari sajo sebagai bentuk tari upacara adat mengalami perubahan akibat pengaruh dari luar pada masa transisi sekarang ini. Tari sajo anggapan dan kepercayaan masyarakat bahwa betapa sulitnya menggarap sawah dan memeliharanya, sehingga masalah ini diandaikan berada dalam kencang kekerasan. Identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi yaitu makna tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, bentuk penyajiannya, riasannya, kostum yang digunakan, dan musik mengiringinya. Selanjutnya ada batasan masalah. Pada penelitian ini, membatasi masalah yang hanya berfokus pada makna dari tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Rumusan masalah. Setiap permasalahan penelitian tentunya tidak terlepas dari adanya masalah yang perlu dipecahkan. Sesuai dengan masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana latar belakang tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. 2. Bagaimana bentuk penyajian tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Selanjutnya ada tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang latar belakang tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, dan bentuk penyajian tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data informasi yang akurat tentang: pertama, manfaat teoritis, memberikan pengetahuan baru bagaimana latar belakang sejarah tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. 2. Memberikan gambaran bentuk penyajian tari sajo di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Yang kedua ada manfaat praktis, dapat menumbuhkan apresiasi budaya bagi generasi muda sekarang maupun yang akan datang untuk lebih mengetahui betapa pentingnya penggalian dan pelestarian tari tradisional.
Selanjutnya, dapat menjadi pertimbangan para pengamat seni, dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi lapisan masyarakat. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Yang pertama yaitu sejarah tari sajo. Kata sajo berasal dari bahasa daerah Bambang yang berarti tari. Dari kata sajo ditambah awalan su. Untuk kata kerja sumajo yang berarti menari dan jika ditambah lagi awalan to, sumajo, yang berarti orang yang menari atau penari. Tari sajo merupakan tari tradisional yang dibawakan oleh para gadis-gadis dalam upacara adat pendukungnya. Sajo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upacara adat bagi golongan masyarakat tertentu di Bambang seperti yang terjadi pada daerah lain. Berdasarkan sistem kepercayaan tersebut, maka sebagian masyarakat Bambang memiliki dasar kepercayaan animisme. Dewasa ini, sisa-sisa kepercayaan animisme kian berkurang, digantikan oleh kepercayaan kepada agama-agama yang sifatnya resmi oleh negara, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sebahagian besar masyarakat Bambang menganut agama Kristen Protestan, Islam, dan Katolik, sedangkan menganut agama animisme yang masih bertahan melestarikan adat istiadat mereka. Dapat dilihat terutama pada saat upacara adat mereka sebagai suatu kewajiban ataupun keharusan bagi masyarakat penganutnya. Waktu penyelenggaraan diatur sedemikian rupa, bukan pada sembarangan waktu, melainkan mempunyai waktu-waktu khusus yang sudah ditentukan menurut kebiasaan turun-temurun. Adapun fungsi tari sajo, yang pertama yaitu fungsi tari sebagai sarana upacara. Fungsi ini, tari bersifat sakral, memiliki unsur magis. Gerak yang ditarikan merupakan rangkaian gerak ekspresif imitatif atau gerak maknawi. Ada unsur pemujaan kepada Tuhan, dewa, leluhur, atau penguasa alam. Pola lantai yang digunakan sering melingkar, berjajar, atau berbaris, yang berhubungan dengan tata cara kehidupan masyarakat. Hal ini dapat menyangkut alamiah atau kehidupan itu sendiri. Pada umumnya, upacara tersebut erat sekali hubungannya dengan kepercayaan animisme dan totemisme. Tarian-tarian yang termasuk pada acara adat yaitu tari-tarian yang dalam upacara tersebut mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada kostum tari sajo. Kostum sangat membantu peranan gerakan dalam bentuk koreografi tari secara utuh. Pada tari tradisional, kostum mempunyai arti dan fungsi simbolis. Kostum hendaknya tidak mengganggu gerakan dan kelembutan penari. Kostum penari. Kostum sangat membantu peranan gerakan dalam bentuk koreografi tari secara utuh. Pada tarian tradisional, kostum mempunyai arti atau fungsi simbolis yang adapun kostum tersebut dipakai adalah yang pertama, baju kebaya atau matua atau kebaya orang tua. Yang selanjutnya ada ro ampire. Dinamakan ro ampire karena para wanita di desa Bambang dapat mempunyai dari kain bekas. Yang ketiga, satsang adalah salah satu aksesoris mamasa yang terbuat dari manik-manik. Yang keempat ada songkok bulu manek atau topi bulu ayam. Berikut adalah contoh gambar kostum tari sajo. Selanjutnya ada musik pengiring. Musik pengiring tari sajo selalu didampingi oleh musik sebagai pengiringnya yang membantu mengungkapkan tari tersebut baik dalam hal irama maupun penjiwaannya. Fungsi musik dalam tari yaitu memberikan irama, membantu mengatur waktu. Yang kedua, memberi ilusi dan gambaran suasana. Yang ketiga, membantu memperjelas atau mempertegas ekspresi gerak. Dan yang keempat, merangsang bagi penari yang kadang-kadang mengilhami. Bunyi gendang yang digunakan pada tari sajo ada 10 macam sesuai dengan nama ragam. Untuk membunyikan gendang tidak boleh sembarangan waktu karena ada pula pantangan pada saat membunyikan gendang tersebut, yaitu untuk membunyikan gendang terutama untuk kepentingan bersama,
yakni pada saat padi telah ditanam di sawah dan terlebih pada saat padi menguning di sekitaran kampung. Berikut adalah contoh gambar gendang untuk mengiringi tari sajo. Selanjutnya ada uraian gerak. Ada 10 macam uraian gerak tari sajo. Yang pertama yaitu Tobaliam, yang kedua Pamose, yang ketiga Leka-leka, yang keempat Pamindum, yang kelima Ribu, yang keenam Tosau, yang ketujuh Kariba, 8 Ledo, 9 Kaloe, dan yang terakhir adalah Allo. Sekian hasil PowerPoint saya mengenai tari sajo dalam mata kuliah seminar dan analisis tari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.